buat yang nonton podcast kita, mungkin Pak Suryo dan Ibu Mia bisa kasih tahu Tintin itu siapa dan Tintin itu dari mana sih sebenarnya Pak Bu? Karena banyak banget nih yang ke Art and Science. Mereka beli ini karena mereka lihat bentuknya lucu, unik gitu, terus rambutnya apa jambul satu gitu yang naik ke atas, dan mereka nggak tahu kalau ini tuh karakter yang udah legendaris lah gitu. Nah, bisa dikasih tahu nggak Bu kita? Tintin itu adalah seorang reporter, digambarkan usianya sekitar 20-an walaupun kita nggak tahu persisnya ya. Dan selama sampai 40 tahun kemudian penciptaannya nggak pernah tua. Awet muda. Iya. Terus dalam pekerjaannya dia sebagai reporter, jadi dia keliling dunia terus menghadapi berbagai macam ada konflik di negara itu maupun ada penjahat-penjahat. Nah, terus oleh Hergé situasi itu digambarkan detail dan menyerupai situasi aslinya. Jadi kalau kita baca Tintin, terus ini ada ceritanya di misalnya di laut mana atau di pulau apa, kok kita cari itu ada benar lokasinya, tempatnya ada. Dan terus ada misalnya latar belakang apa perebutan kekuasaan, itu ada yang kira-kira mirip referensi saat itu. Kalau si Hergé sendiri itu backgroundnya apa? Apakah dia profesor atau memang writer aja begitu, purely writer? Kalau RJ itu aslinya dia ilustrator. Kalau baca dalam biografinya ya. Oh, jadi dia itu gambarnya dia semua ya? Ya, asli dia adalah ilustrator. Awalnya dia ilustrator sebuah harian. Harian koran. Ya. Harian koran. Nah, di mana tempat dia bekerja itu ada, karena dia bekerja di koran, referensi di koran itu tuh sangat banyak. Koran dari kota lain, negara lain, majalah, foto-foto, buku-buku referensi itu sangat banyak. Dan dia itu punya hayalan untuk keliling dunia, tapi karena keterbatasan pada saat itu dia nggak bisa untuk pergi. Jadi dia menghayal keliling dunia itu adalah ya dengan referensi yang ada, foto, ya mungkin bukan video ya, tapi video apa dokumenter segala macam itu ya. Nah, kemudian dia menciptakan sebuah tokoh yaitu Tintin, dan kemudian Tintin itu menjadi personifikasi dia mengeliling dunia, lengkap dengan berbagai petualangan yang dia hadapi di mana dia pergi. RJ membuat Tintin pertama kali tahun 1929, dan total buku yang pernah dia buat itu ada 24 waktu itu. Dari ini RJ adalah yang patung paling ini dari si Hergé-nya. Oke. Oh ya, by the way, ini koleksi pribadinya Bu Mia nih ya. Mungkin Bu Mia bisa menjelaskan silakan Mia. Apa aja nih yang Ibu bawa hari ini. Jadi gini, ini mulai dari Hergé. Jadi dalam setiap komiknya dia ada jadi cameo di dalam komik-komik. Jadi kalau kita teliti ada. Nah, terus sekarang kan banyak diikuti oleh komikus yang selanjutnya ya. Jadi awalnya Hergé yang memulai. Ini dari salah satu adegan di komik Tongkat Raja Ottokar. Jadi setiap seri itu si Hergé muncul, tapi dalam berbagai cameo gitu. Ada yang jadi reporter, ada yang jadi penjual barang loak, macam-macam. Ya, enggak ngomong. Dia di dalam adegan ceritanya dia memang hanya cameo aja. Terus yang kedua itu Tintin dalam kostum astronot. Karena ini termasuk cerita yang fenomenal, karena dia rilis tahun 1953, sedangkan manusia pertama kali mendarat di bulan tahun 69, berarti 15 tahun sebelumnya. Dia udah duluan. Termasuk ini ya roketnya berarti. Ini roket. Makanya ada gambaran yang Tintin dan kawan-kawan menyambut Neil Armstrong di bulan, menyambutnya di bulan. Itu yang gambar Hergé sendiri. Kemudian yang ini ya? Ini Snowy yang selalu menemani Tintin kemana-mana, itu adalah seekor fox terrier. Terrier.
Dan ini Profesor Kalkulus, Mhm. salah seorang sahabat Tintin yang dia pintar Heeh. menciptakan berbagai inovasi yang boleh dibilang ya termasuk roket itu. iya Iya. termasuk roket, Oh, kapal oke. selam. Oh, Kapal selam itu yang ada di belakang. oke. Kemudian TV berwarna. Yang nemuin si kalkulus, Ceritanya. Ceritanya. Profesor kalkulus. Oke. Iya. Kemudian ini adalah detektif Thompson dan Thompson. Oke. Ceritanya dia dari Scotland Yard yang niatnya sih ikut membantu Tintin memecahkan segala masalah, tapi kenyataan malah bikin kacau. Iya. Si ini Scotland Yard kan Tintin ini dari Belgia ya. Kalau Scotland Yard kan dari Inggris. Apakah saya lupa sih. Dia tuh selalu ada di setiap komiknya Iya. atau hanya di beberapa buku ya? Nah ini memang Beberapa. uniknya RJ memang ya. Uniknya RJ adalah memang benar komiknya ini Belgia. Iya. Bahasa yang dipakai dalam komiknya itu French Belgium. French Belgium. Settingnya kita tahu Eropa. Iya. Tapi sebenarnya di dalam komik itu tidak terlalu spesifik dibilang Belgium. bahwa dia adalah orang Belgia. Oh, Jadi oke. kelihatannya seperti orang Eropa pada umumnya. Iya. Sehingga nama contohnya gitu ya, nama atau nama lokasi tempat segala macam termasuk kalkulus ataupun detektif ini ya. Sah-sah saja akhirnya gitu ya, Oh, ketika oke. menggunakan nama atau nama lembaga yang tidak terlalu French Belgium, Iya. Lebih universal gitu ya. sehingga Pak. menjadi Iya. lebih universal. Kalau yang ini Captain Haddock. Captain Haddock ya. kelihatan. Nah, Jadi dikisahkan bahwa moyang Haddock itu punya rumah Mhm. Moulins Art itu yang kemudian dibeli karena kan Profesor Kalkulus kaya nih ceritanya, punya banyak duit dari hasil Penjualan itu inventornya itu. Kapal selam. kapal selam. Jadi rumah Moulins Artnya tuh dibeli, kemudian mereka tinggal sama-sama di Moulins Art. Oh, oke. Jadi nama Molans Art yang Ah. menjadi pemegang hak cipta Iya. Tintin, Molans Art itu adalah nama rumah Captain Haddock. Oke, pertama kali diambil dari situ. Oke. Rumahnya ada di Perancis, di namanya Castle Cheverny di daerah Cheverny. Lorraine. Oh, oke. Oke. Ini Oh, Bumi. ini dua pesawat ini yang tampil di cerita 714. Oke. Ini termasuk yang fenomenal juga karena dalam kisahnya singgah di Indonesia. Oh. Jadi karena sabotase kan mestinya pesawatnya itu mau ke Sydney. Heeh. Zaman dulu tuh Kemayoran itu adalah salah satu bandar udara internasional yang utama. Iya. Jadi mampir ke Oke. Jakarta, malah disekap segala macam tuh. Jadinya kisahnya malah di Indonesia, Oh, jadi bukan di Sydney. mereka- Walaupun judulnya Perjalanan ke Sydney, oh. tapi kisahnya di Jadi mereka pernah mampir deh ke Indonesia. Mampir. Pesawat 714 ya. Ya, Oke. 714 itu sampai hari ini masih digunakan oleh Garuda. Penerbangan Hmm. dari Denpasar ke Sydney itu nomor kodenya GA714. Garudanya nggak ada. Nomor kode penerbangan GA714. Oke, tapi dia belum sempat turun karena di Di Sudah Kemayoran. Sudah Oh, di transit. Bandara Kemayoran. Oke. Tapi belum sempat diceritakan di Udah Indonesia keburu tuh belum. dibekap, Heeh. terus dibawa ke tempat lain Ya. dan diceritakan dia ketemu komodo, ketemu Oke. bekantan, walaupun itu kenyataan di Indonesia pulau yang berbeda, tapi Mm-mm. menurut kami itu menunjukkan ciri bahwa dia mampir di Indonesia. Hmm. Oke. Settingnya di Indonesia. Oke. Saya ada pertanyaan nih, Pak. Ini kan Tintin lekat dengan jurnalistik. Ya. Ada si Tintin ini tuh real person yang pernah ngeluarin real newspaper bukan sih, Pak? Atau diceritakan hanya fiction aja? Fiksi pastinya. Ya. Kalau di komiknya sendiri sebenarnya Tintin itu benar-benar berfungsi sebagai reporter itu tidak banyak di dalam. Oke. Walaupun dia bilang profesinya reporter ya. Iya. Tapi di dalam komiknya sendiri benar-benar berfungsi sebagai reporter mungkin hanya 2 atau 3 judul pertama Di ya. Soviet 2-3 judul pertama di mana dia benar-benar berfungsi sebagai report. reporter. Sisanya 20 lebih itu lebih banyak sebagai objek reportase sebenarnya. Kalau di sini ini diterbitkan oleh Gramedia ya, si Iya. Tintin ini. Iya. Itu
Dari tahun berapa ya Pak? Pertama kali Gramedia itu Tintin bahasa Indonesia tuh. ya, Tintin bahasa Indonesia itu 2009. yang tercatat 2 kali ya di Indonesia. Gramedia itu megang tahun 2009 ya. Oh, Ya, 2009 atau 2008 saya lupa. Itu Iya. di antara tahun itu. oke. Lisensi sebelumnya itu dipegang oleh Indira. Oke. Indira itu tahun 75. Iya, Tahun kayaknya 1975. yang Indira yang zaman-zaman saya baca. Ya, Iya. ya, kemungkinan besar iya. Tahun Iya. 75. Indira memegang Tintin itu tahun 75 sampai 2006 mungkin Iya, apa iya. 2005 ya, seingat saya. Iya. Oke. Pak Surya pertama kali baca Tintin di Indonesia atau Tintin yang dari Eropa waktu itu? Saya pertama kali mengenal Tintin itu dari rumah seorang teman, teman SD. Jadi dulu zaman SD kita biasa main ke rumah teman-teman. Iya. Orang tuanya itu ternyata koleksi Tintin, Oh, tapi bahasa Belanda. oh, oke. Dan saya kan tidak mengerti Iya, ya iya. bahasa Belanda. Sampai sekali waktu saya bersama orang tua berbelanja ke sebuah supermarket. Supermarketnya masih ada, tapi lokasinya sudah nggak ada, Oke. udah pindah gitu ya. Di dalamnya itu ternyata saya menemukan komik Tintin. Tintin bahasa Indonesia, Oh. yaitu yang Indira itu. Iya, iya. Dan saya masih ingat komik pertama Tintin yang saya beli itu adalah Harta Karun Raka Merah. Oh, Sampai oke. sekarang masih ada Oh, iya. bukunya di Wah. rumah. Ya. Dan ketika saya baca, saya melihatnya pada saat itu Tintin itu ya murni sebuah komik petualangan. Iya, iya. Nggak ada yang lain. Iya. Petualangan aja, ya. Petualangan. Namun seiring waktu sampai akhirnya saya kuliah dan juga menjadi latar belakang kenapa saya bersama teman-teman pada waktu itu mendirikan komunitas Tintin Indonesia, karena melihat bahwa ternyata banyak yang bisa diperhatikan di Iya. dalam komik Tintin itu. Dan sebenarnya cerita dalam komik Tintin itu tidak semata-mata petualangan. Banyak lagi. Oke. Banyak lagi di dalam kisah. Contohnya seperti tadi ya, pembajakan pesawat terbang, dan ternyata ujung-ujungnya ada alien gitu ya, macam-macam. Itu adalah contoh. Contoh seperti tadi penerbangan ke roket ke bulan, yang mana di dalamnya juga bercerita tentang persaingan antar dua negara yang berebut sains, berebut teknologi untuk menjadi pihak yang pertama menerbangkan roket ke bulan. Iya. Dan banyak lagi latar belakang cerita dalam 24 komik Tintin yang kalau kita bedah satu persatu, ternyata ini bukan komik anak-anak. Padahal dulu saya, Mia, dan ribuan teman-teman anggota itu ketika membacanya, murni melihatnya ini adalah komik petualangan seru anak-anak, komedi, slapstick gitu ya. Iya. Tapi dalam perjalanan ternyata tidak sebatas itu. Oke. Kalau Ibu Mia sendiri pertama kali baca Tintin yang mana dan Kalau saya pertama kali baca waktu SMP, tapi kalau ditanya judul yang mana yang paling suka dan apa yang saya baca duluan, terus terang saya lupa. Tapi yang saya ingat banget dulu waktu SMP tuh ya, zamannya buku diari. Nah, kita satu grup tuh punya buku diari masing-masing, terus kita tukeran. Nah, itu di buku-buku itu saya banyak itu gambar Tintin itu saya jiplaknya pakai kertas karbon yang umum itu tuh. Terus jadi gambarnya semua gambar-gambar Tintin tuh buku diarinya. Masih ada sampai sekarang. Masih ada sampai sekarang. Kalau seri favoritnya Bu Mia ada? Dari 24 Kalau seri favorit penculikan kalkulus dengan kepiting bercapit emas itu kebetulan saya ngumpulin juga berbagai bahasanya. Kan kalau secara internasional katanya ada 70 bahasa, tapi enggak satu set 24 judul diterjemahkan sih, ada yang cuma diterjemahkan 2, tapi ada juga yang full ya. Nah, itu saya baru punya ya 20 bahasa. Wow, baru punya 20 bahasa. Dan yang punya lebih dari 20 bahasa itu banyak. Banyak. Oke. Tapi nggak suka pamer kok saya. Ini di komunitas Tintin sering ada tuker-tukeran barang nggak sih, Bu? Sering. Jual mungkin. Jual ya. Oke. Nah, ini kalau kita bicara figurin, kan beberapa mungkin ada yang kita bilang langka ya, atau kita bisa bilang
collectible, koleksi gitu. Di komunitas ini pernah ada nggak sih satu koleksi yang luar biasa nih, mahal banget dan ini super langka? Ada nggak Pak? Banyak sih. Rata-rata itu terjadi karena memang sudah tidak diproduksi lagi ya. Contohnya roket dibuat dari balon tingginya 2 meter. Ya itu ada. Pernah ada itu ya? Ada. Terus kapal selam itu. Ya. Itu juga ada yang biasa dipakai untuk renang di kolam renang buat anak-anak. 2 meter juga panjangnya gitu ya. Kalau itu bisa mendapatkan masih dalam keadaan yang utuh ya itu harganya sih lumayan, itu mah ratusan euro mah ada. Dan masih banyak lagi. Banyak lagi. Kalau saya yang salah satu yang saya punya itu sebuah koran. Saya lupa nama hariannya ya. Itu adalah koran biasa seperti di negeri kita sama koran, tapi khusus di tanggal ulang tahun tanggal ulang tahun Tintin 10 Januari tahun 2004 ya kalau nggak salah. Di tahun 2004 koran itu terbit seperti biasa, beritanya juga biasa, tapi seluruh foto dan gambar di situ itu semua ngambil dari komik Tintin. Semua beritanya berita normal seperti biasa, tapi gambarnya diganti semua dengan Tintin. Kalau misalnya bercerita mengenai ada sebuah bencana di negeri mana, gambarnya ngambil dari gambar Tintin. Kecelakaan beruntun di kota mana, itu ada pidato kenegaraan dari mana, ngambil dari situ ya. Dan yang koran itu hanya edisi Tintin itu hanya terbit pada hari itu, tidak di hari lain. Dan koran itu terbit di 4 wilayah Belgia. Kalau kita ya mungkin kota-kota besar ya, mungkin Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar misalnya gitu ya. Koran itu terbit dengan 4 edisi, 4 varian, dengan 4 varian, dan khusus pada hari itu tidak dijual di pinggir jalan, hanya mereka yang berlangganan atau beli langsung di tempatnya itu. Gimana Pak Suryo dapat? Dari seorang teman saya dapat dari seorang komikus di Belanda, Peter van Dongen. Kebetulan dia punya beberapa beberapa koran, dan kemudian dia menghibahkan satu koran kepada saya. Oke. Satu doang Pak ya? Satu doang. Kalau Bumi enggak empat. Kalau Bumi apa koleksinya Bu ya? Koleksi yang berharga ya? Yang paling berharga buat saya. Begitu kali. Tapi kan banyak kembarnya. Banyak kembar. Apa ya, saya punya ini patung Brussels, tapi semuanya juga gambarnya Tintin. Patung Brussels. Bukan patung, maksudnya peta Brussels. Tapi semuanya ada gambar Tintinnya gitu, yang ya diselip-selipin lah kayak seperti tadi di koran. Iya. Saya nggak tahu kalau dia punya. Takut. Petanya harganya cuma €0,5. Kalau di Museum Hergé dibayar gratis, tapi nyarinya setengah modiar. 1,5 tahun saya baru dapat. Ini sampai sekarang Bu Mia dan Pak Suryo masih hunting barang-barang Tintin. Masih cuman aktif ya, Pak? kalau saya nggak tahu ya, kalau Mia tadi kan cerita salah satunya beberapa judul dengan versi bahasa asing ya. Dan banyak teman-teman lain juga ada yang punya kekhususan. Kalau saya sendiri ya paling hanya merchandise. Seperti kapal selam, roket, mobil. Kalau first editionnya gitu mahal juga ya Pak? Mahal. First edition tergantung, mahal. yang ada yang bahasa Belanda, first edition bahasa Belanda, atau first edition bahasa Perancis, atau first editionnya kita yang bahasa Indonesia. First edition Indonesia juga banyak dicari. Iya. Yang masih Indira itu ya? Masih Indira. Itu masih berkeliaran di komunitas. Masih. Kebetulan Indira dia terbitnya ada yang itu ya, edisi kertas koran, kemudian edisi khusus itu kertasnya HVS, kemudian yang ketiga hardcover. Hardcover ini yang paling masih HVS ya Bu? Kertasnya. Pernah HVS. Hardcover yang paling susah dan mahal. Cuma 10 judul lagi. Ya, hanya sempat dicetak 10 judul. Itu kira-kira berapa harganya Pak? Kalau misalnya ada yang jual gitu, apakah sampai Saya belum pernah beli sih. Kira-kira sampai 10 juta atau Enggak sampai segitu. Enggak sih, cuma 9 juta berapa.
Iya. Itu figurin yang gitu juga langka loh. Itu kan keluarnya dalam rangka 90 tahun ulang tahun Tintin. Oh iya Jadi iya dia iya. ada kalkulusnya, Iya. ada Thomson and Thomson, ada Heberman. Ya, itu adegannya ini lagi jalan-jalan di museum. Iya, lagi di Adegannya. Ya, jadi ini barang-barang yang kebetulan ada di Art and Science yang bisa dibeli. Iya. Tapi yang ini kan koleksi pribadi nih. museum. Jadi Ya, ini yang kapal selam itu dengan Gucci ini juga termasuk yang rare ya, Pak. termasuk yang sekarang udah mulai susah sekarang. Ya. Itu dari scene Tintin nih. Bener-bener Iya. diambil. Lotus ya, Yang ini yang Lotus ya. Lotus, ya. Termasuk yang susah. Ya karena banyak sekarang yang mungkin angkatan saya ya, ke bawah dan sampai sekarang yang melihat Tintin tuh jadi koleksi pribadi yang berharga banget. Jadi dia ngelihatnya tuh dari sisi value. Ya. Karena itu kan lumayan mahal ya Pak. Kalau Lumayan. sekarang untuk Sebenarnya figurin. lebih karena susah dicari. Oke. Kita huntingnya mungkin nggak cuma Indonesia, tapi ke Eropa, ke Amerika. Nah, Iya. Eropanya kan kemana gitu ya? Nah, bicara value nih. Jadi makin lama kalau collectible gitu, value-nya makin tinggi berarti Bu ya. Karena udah langka ya. Iya. Oke. Ya, dan memang di produksinya itu ada yang memang diproduksi massal, ada yang diproduksi terbatas, dan ada serial number. Kemudian mereka yang dicetak massal itu seringkali setelah tahun tertentu tidak diproduksi lagi. Itu memang yang membuatnya menjadi mahal. Contohnya seperti roket ini, versi yang lebih tinggi, generasi awal itu ada antenanya seperti di tas itu. Ada antenanya. Tapi kalau generasi roket yang generasi belakangan itu udah nggak ada antena. Gak ada antena. Contohnya. Oh, oke. Atau seperti kapal selam itu generasi awal, Iya. kapal selam itu generasi awal standingnya itu ada 2. Ini untuk penyangga kapal selam itu 2. Tapi kalau yang generasi yang belakangan penyangganya hanya 1. Seperti itu. Oke. Jadi tuh satu artikel itu bisa keluar berbagai desain. Ya tidak selalu, Tidak tapi ada beberapa yang ya termasuk berbagai ukuran. Contohnya seperti Gucci ini. Setahu saya variannya ada 3 ukuran. Ukuran yang satu itu hanya setinggi ini. 8 cm. 8 cm. Ini termasuk yang paling besar. Kalau untuk beginner nih, kayak mungkin saya mau coba mengenal Tintin pertama kali, menurut Ibu, saya harus baca komiknya atau gimana Bu? Baca komiknya aja dulu. Baca komiknya dulu ya. Terus Oke. dites ngakak apa enggak. Kenapa gitu? Ya kalau nggak ngakak berarti dia belum paham. Oh, oke. Kalau dia ketawa, berarti Iya, dia paham udah ya. lulus. Oke. Ada unsur joke ya di dalam ya? Iya. Oh banyak banget, Oh, banyak banget unsur oke. joke. Itulah makanya tadi yang sempat saya cerita, Tintin ini menarik karena ketika kami ini di usia 8, 10, 12 itu ya, kami itu bisa membaca dan bisa memahaminya. Iya. Berbeda dengan sebagian komik yang lain, baik Eropa, Indonesia, Amerika, Jepang, bila mana kita usianya belum sampai, seringkali kita nggak paham Nggak isinya. ngerti. Tapi kalau Tintin tuh luar biasanya, Tintin itu bisa dipahami meskipun kita itu usianya masih tergolong remaja atau anak-anak ya. Tapi ya seiring seperti tadi saya cerita juga, seiring waktu ketika kita membacanya ulang, ternyata kita melihatnya dengan persepsi yang berbeda. Ya. Itu yang membuatnya menarik dan selalu menjadi topik bahasan. Kalau si komunitas Tintin ini apakah rutin ada kayak gathering atau gitu Pak yang di sini? Kalau rutin bertemu ya sosial media itu ya. Sosial media, Itu ya. rutin bertemu. Sementara kalau untuk pertemuan fisik Sebelum sebenarnya pandemi lah. tergantung ini ya, keinginan kita, mood ya. Bila mana mau ketemu ya ketemu. Ada kalanya juga bertemu karena ada sebuah acara. Biasanya misalnya ulang tahun Tintin, ulang tahun RJ, atau seperti tadi Mia cerita ada nonton film bareng, macam-macam. Ya. Nggak punya pola menentu. Di masa pandemi kemarin kita bikin diskusi santai. Oh, Ada 24 judul. Ya talk show talk show. Nah. Oke. dengan tema 24 tema. 24 tema.
Terus kita mendatangkan pembicara yang memang mumpuni di bidangnya. Oke. Ya, contohnya pernah ada tema mengenai fashion yang dipakai di Tintin pada waktu itu. Ini semuanya online ya acaranya. Pada waktu itu fashion, narasumbernya waktu itu adalah Aisyah Arif dan Soraya Haq. Kemudian dulu juga pernah untuk astronot pergi ke bulan, pada waktu itu Profesor Pratiwi ya. Profesor Pratiwi, astronot Indonesia pertama perempuan, dan kepala observatorium Bosca. Kemudian macam-macam, kita juga pernah membahas mengenai kapal, membahas mengenai pesawat terbang, membahas mengenai mana lagi ya, banyak. Ada juga seorang teman yang udah napak tilas perjalanan Tintin ke 31 negara. Jadi tadi seperti Mia sempat cerita di awal bahwa banyak setting di dalam komik Tintin itu referensinya asli memang benar ada. Gedung, jalan ya, lokasi danau gitu ya. Ada seorang teman yang dia napak tilas. Semua ya mungkin belum semua ya, tapi hampir semua lokasi yang referensinya memang ada di komik Tintin itu pernah dia datang. Termasuk di Amerika Selatan, Eropa Timur, semua. Itu tadi yang guest pembicara tadi, beliau tadi itu mereka memang suka Tintin juga. Itu salah satu persyaratan yang waktu itu kami tentukan untuk menjadi narasumber. Karena kalau hanya untuk mencari narasumber sebenarnya nggak susah ya. Tapi mencari narasumber yang mengerti Tintin itu tuh nggak banyak. Jadi kalau gitu anggota yang paling high class siapa tuh Pak? Ada nggak kayak bukan high class, maksudnya kayak Kalau ini high profile yang wah dia nih ternyata Bu Pratiwi, astronot Indonesia pertama, saya aja susah ketemu dia. Malah justru bisa ketemu gara-gara bikin acara. Oke. Contohnya banyak. Dulu animator Rini Sugiarto, animator yang membuat komik film Tintin. Dia bikin apa ya? Tintin, Iron Man, apa lagi ya? Banyak sih. Dia juga animator Indonesia tapi kerja di luar. Juga kami mengundang beliau Mbak Rini untuk tampil. Terus kami juga mengundang penterjemah yang edisi Perancis ke Indonesia. Era penerbit Indira. Oh wow. Ya, menarik. Kalau ulang tahun Tintin kan sebentar lagi ya, Januari. 10 Januari. Biasanya ada event atau acara. Biasa kumpul-kumpul aja. Nasi kuning gitu. Atau kasih lihat koleksi terbaru ya. Pernah waktu itu kami jalan-jalan ke bekas menara ATC Bandara Kemayoran. Itu pernah. Karena itu ada di itu. Yang ada di Bangan. penerbangan Itu jalan-jalan ke sana. Macam-macam sih, pernah juga waktu itu tur museum-museum di Kota Tua juga pernah. Banyak. Itu kalau cerita yang kayak tadi Ibu bilang dibajak, disekap itu true konflik yang terjadi betul atau dibuat sama Herge? Yang di 714. Iya. Oh itu rekaan kayaknya. Rekaan ya. Oke. Kayaknya untuk supaya membelokkan dari Sydney, jadinya malah ke pulau yang disebut Indonesia. Ada nggak Bu dari 24 seri gitu yang ini kejadian tuh betul-betul ada gitu? Yang Lotus Biru itu kan beneran tuh invasi Jepang ke Cina. Lotus Biru. Dan itu Tintin di Amerika di mana penjahatnya itu Al Capone. Oke. Iya. Saya lihat tuh ada di ini kita folder. Kita jual folder yang itu. Itu banyak yang RJ gunakan itu sebagai referensi itu ya, referensi latar belakang cerita, lokasi setting ya, lokasi tempat dan kendaraan. Jadi contoh mobil-mobil yang ada di situ, mobil-mobilan. Itu dari model asli. CJ Model asli. Tintin tuh RJ itu memang penggemar mobil meskipun dia cuman punya 1 atau 2 mobil setahu saya. Tapi dia hampir semua komik Tintin itu ada kendaraan.
yang mana dia gambar persis seperti aslinya. Iya, kendaraan dan pesawat banyak Ya, ya. kendaraan, pesawat banyak, sepeda dan motor juga ada, bis juga ada ya. Bisa ada. Di Brussels itu setahun sekali ada konvoi mobil-mobil yang pernah dipakai. Oh, mobil Setahun klasik. sekali. Dengan warna desain yang persis seperti yang tampil di komiknya itu. Luar biasa kan? Iya, waktu itu saya sempat beli, saya awal muasal suka Tintin, saya beli komiknya emang pertama kali, terus karakternya unik, saya coba beli beberapa figurin, takut keracunan, terus saya coba stop dulu gitu. Terus saya lihat-lihat yang collectible, aduh mahal juga ya, lumayan. Ya memang teman-teman suka ada yang bertanya dengan saya kalau mau koleksi merchandise Tintin enaknya dari mana gitu, atau enaknya apa. Ya kalau saya pertanyaan itu saya kembalikan lagi, yang diminati apa, karena memang sebaiknya itu lebih fokus. Misalnya koleksi seri pesawat terbang, kalau memang senang pesawat terbang. Kalau senang mobil-mobilan, fokus di seri mobil. Kalau senang kepada buku referensi itu banyak banget loh. Buku referensi bahasa Inggris dan Perancis saja itu nembus angka 100 judul itu banyak banget. Atau gantungan kunci itu juga sama. Belum lagi kalau pakaian. Pakaian juga sama, parah banyak. Jadi emang sih sebaiknya memang ini ya difokuskan ya. Karena kalau enggak banyak banget kemana-mana banyak banget ya. Kalau uangnya nggak terbatas apa ya. Amin. Beli Molins Art aja sekalian. Ibu di rumah ada dedicated area untuk Tintin? Ada gitu. Pasti ya. Ada. Ini semua Pak Suryo dan Bu Mia pasti menurunkan ini ke keluarganya juga, atau malah mereka ada yang nggak suka atau gitu gimana? Kalau anak-anak saya sih mereka karakter Tintin mereka tahu. Jadi mereka nonton animasi kartun, mereka nonton yang film, mereka tahu Tintin, komiknya mereka tahu, tapi mereka nggak baca. Nggak seantusias Pak Suryo gitu ya? Antusias mereka tidak sampai membaca komiknya, tapi mereka tahu Rocket tahu, ini, kapal selam itu mereka tahu. Kalau Bu Mia? Ya, saya berusaha sih ngeracunin anak saya ya. Dia kan lihat saya punya buku-buku, terus figurin segala macam, gelas. Terus tiap hari pakai baju Tintin, nggak cuma bajunya doang. Setiap hari. Kalau lagi dingin shellnya juga ada, topinya juga ada. Iya. Jadi lama-lama ya keikut, akhirnya ya punya juga baju dan kaos. Ya karena kan tadi Ray juga bilang kan banyak yang sebenarnya masih banyak yang belum tahu gitu loh. Kayak cuman lihat wah ini menarik, tapi kayak karena kalau zaman saya dulu belum banyak kan Pak ya, kayak zaman kita dulu belum banyak, paling adanya Tintin, Lucky Luke, Asterix, Lima Sekawan yang zaman. Untung pas ada merchandise sudah punya duit ya. Pas masih kecil cuma bukunya doang. Iya betul. Dari community Tintin Indonesia ada anggota termuda nggak Pak? Yang ada. Ada. Berarti terus bertambah ya berarti. Ya. 13 tahun anaknya. Dan dia udah mulai koleksi, mendalami tentang Tintin gitu ya Bu. Kami juga baru tahunya kan kalau di sosial media nggak terlalu ketahuan ya usia ya. Kami baru tahu tuh ketika acara 24 acara talk show itu. 24 acara talk show, para pesertanya kan kelihatan ya di video ya, itu kelihatan. Ternyata memang masih muda. Dan yang bersangkutan ini nyaris semua episode dia hadir. Nggak semua, tapi hampir semuanya dia hadir. Antusias ya. Dan dia memang aktif. Kadang-kadang dia bertanya, dia pengen tahu. Banyak. Selain Pak Suryo dan Bu Mia, yang koleksi Tintinnya paling heboh lagi siapa Pak? Oh banyak. Ada yang mobilnya dicat Tintin. Kami berdua ini nggak ada apa-apanya. Benar. Kalau tadi saya bilang Mia punya 1-2 judul dengan varian 20 bahasa, teman kami tuh ada yang 3 kali lipat dari itu. Karena seperti tadi Mia cerita, Tintin tuh komiknya ada 24.
bahasa asingnya itu tidak selalu 24 itu. Ada beberapa negara yang hanya mengambil 5 buku. Dan kalau kita bahasa Indonesia, bahasa kita cuma 1. Beberapa negara mereka bahasanya 3. Dan itu variannya menjadi 3 gitu ya. Jadi ya, nah teman-teman ini ada yang luar biasa dapat hunting. Banyak banget. Banyak ya. Banyak banget. Ada yang punya roket tinggi di luar rumahnya. Ya, roket. Yang roket yang 2 meter tuh ada yang punya. Roket 2 meter itu yang dari balon. Ada. Dan dia nggak publish itu ibu ya. Nggak suka pamer. Ya, biasanya sih kami yang kelas berat gitu ya biasanya diam-diam aja. hanya teman tertentu yang tahu bahwa dia tuh punya barang gitu. Iya. Biasanya di community soalnya suka diam-diam gitu ya. Diam-diam aja. Nanti kalau barangnya udah dapat, baru kita bilang, Mia di sana lagi ada sale loh. Tapi barang-barangnya udah kita beli. Iya. Oke, menarik nih Pak. Art and Science tuh sebetulnya udah bawa karakter Tintin ini dari awal Pak. Dari awal buka kita 2014 buka. Pertama kali buka saya ingat ini salah satu bestseller kita, salah satu karakter kuat di dalam toko kita, dan kita juga nggak menyangka sebegitu besarnya Tintin bisa menginfluence anak-anak sekarang bahkan. Jadi mereka masuk toko beli folder, jadi mereka ke sekolah pakai folder Tintin. Terus temen yang lihat, lucu ya foldernya ini apa nih? Tintin gitu, beli gitu. Tapi mereka mungkin nggak tahu history. Orang tuanya datang akhirnya ceritain kalau ini zaman papa dulu nih, ini zaman mama dulu. Jadi buat kita sih sama buat tim Art and Science itu salah satu famous karakter ya buat kita sih. Dan saya mau tanya nih ke Ibu Mia, kenapa sih sebegitu famousnya Tintin di antara karakter lainnya? Kalau menurut saya karena membumi ya, jadi sifat-sifatnya kan ya kayak kita biasa. Normal. Kita bisa mengalami itu kalau misalkan kita dalam situasi tersebut, mungkin aja kita bisa mengalami. Kayaknya jauh beda dengan superhero yang lain kan, yang masa sih yang kita nggak bisa jadi mereka, tapi kalau Tintin ini kita bisa jadi dia. Jadi apapun yang dia kerjain itu dekat dengan kita ya. Dan menginspirasi. Menginspirasi. Saya tahu ada beberapa teman kami itu yang terinspirasi untuk menjadi seorang pramuka. Sampai hari ini masih pramuka. Dia terinspirasi sama Tintin. Ada seseorang di mana dia itu menjadi seorang traveler, dan itu benar traveler, itu beneran parah travelernya gitu ya. Dia menjadi traveler itu karena dia membaca komik-komik Tintin, terinspirasi ketika melihat Tintin pergi ke sini, pergi ke sana, pergi ke sini, pergi ke sana, sehingga dia melihat tuh alamnya bagus, budaya bagus, dan akhirnya beneran menjadi traveler. Ada beberapa teman yang kemudian menjadi contoh seperti Bu Pratiwi, Profesor Pratiwi juga cerita pada waktu itu bahwa dia waktu kecil dia tuh baca komik Tintin, di mana menjadi astronot gitu ya, dan itu salah satu yang memotivasi dia bergerak untuk menekuni diri menjadi seorang astronot. Dan masih banyak lagi teman-teman yang lain. Contoh seperti tadi ada lokasi-lokasi Tintin, ada teman yang napak tilas untuk pergi traveling. Ada yang orang senang fotografi juga karena terinspirasi dari Tintin. Satu hal yang saya lihat juga menjadi banyak membekas di diri kami, tidak hanya sekedar bahwa komik ini lucu, gambarnya bagus gitu ya, tapi nggak cuma itu, tapi ya tadi memberikan inspirasi. Komik ini pertama kali keluar hitam putih ya? Iya, hitam putih. Oke. Terus kemudian jadi color. Sini ada ya? Tintin itu. Yang ini ya? Soviet, Bukan. cerita Soviet, Tintin di Soviet. Nah itu tuh tadi. Nah itu gambar ini ya? Gambar hitam putih aslinya itu. Oke. Jadi si RJ ini buat pertama kali dalam versi hitam putih. Lalu kemudian sama dia digambar ulang. Dan diberi warna. Menjadi yang kita kenal seperti ini. Oke. Jadi warna ini identik dari dulu ya, dari si RJ ya. Oke. Tapi gambar aslinya seperti itu. Oke. Saya tuh dari dulu bingung Tintin kok fashionnya bagus gitu ya, old fashion yang kayaknya dipikirin dia pakai baju warna kayak si Haddock
pakai Iya. baju biru itu yang rapi, kalkulus sesuai juga. dengan model di tahun itu Iya, dia iya. menulis buku. Iya, unik. Dan ada yang menarik waktu itu di episode fashion, talk show fashion, waktu itu juga dibahas mengenai pakaian Tintin tuh kan seperti yang baju biru Iya. dengan celana panjang atau seperti ini, dia cuman modal jaket panjang. Itu juga dibahas bahwa ternyata di Eropa itu pakaian seperti ini termasuk sepatunya, model sepatunya itu termasuk yang Keren. pada masa itu memang tren. Dan untuk pakaian sehari-hari beraktivitas itu termasuk yang paling cocok. Iya. Jenis bahannya, Iya. model sepatu itu juga dibahas bahwa itu memang untuk keperluan, apalagi kalau melihat bahwa dia adalah seorang reporter, pakaian seperti itu memang cocok buat ngejar-ngejar berita, lari-lari ngejar bis, ngejar kereta gitu ya. Naik sepeda motor itu memang cocok banget. Bawa koper gitu. Bawa koper ya, tapi ini kan bawa koper karena Traveling. ada perjalanan. Biasanya dia nggak bawa koper. Terus rambutnya jambul kenapa tuh, Bu? Nah, tadi Ada cerita ya? yang digambar tadi. Gambar yang tadi. hitam putih tadi. Oh, oke. Mana tadi yang gambar hitam Ntar putih dia yang dia naik cari mobil? ya. Yang tadi dia naik mobil. Ini. Nah itu, iya. Gara-gara itu rambutnya akhirnya menjadi jambul. Gara-gara dia ngebut Iya. naik mobil. Gara-gara ngebut. Oh, itu awalnya. Oke, jadi sampai sekarang semua jambul. Ketiup angin. Ketiup angin. Oke. Menarik sih. Oke, last question mungkin buat Ibu Mia dan Pak Suryo. Untuk kedepannya nih Tintin Indonesia kan selalu berkembang sampai sekarang. Tadi sebelum acara ini saya sempat ngobrol sama Pak Suryo. Kalau komunitas ini berkembang sampai sekarang hampir 5.000 orang lebih ya Pak ya. Hampir 6.000. Hampir 6.000 bahkan. Mungkin ke depan menyentuh 10.000 dan lebih. Nah, harapan Pak Suryo dan Ibu Mia untuk generasi ke bawah nih, apakah ini akan dibesarkan? Apakah Bapak dan Ibu akan buat museum Tintin di Indonesia atau apa, Pak? Harapannya makin banyak orang yang meneladani Tintin, karena sebenarnya dia menyebarkan sifat-sifat baik dan dari situ kita bisa belajar banyak dari petualangannya. Iya, ada yang bisa dipelajarin ya, dari semuanya. Nah, kalau soal museum itu masalah lain lagi. Oh, tapi ada ke arah sana Ada ya? rencana tapi udah lama mandek. Ya kalau mengenai museum ya, khusus mengenai museum itu memang ada banyak requirements, banyak syarat ya yang harus dipenuhi, dan requirements dari pemilik hak cipta itu memang tidak mudah untuk bisa dipenuhi. Ya, bisa saya jawab diplomatis banget ya. Ribet ya Pak? Ribet sih enggak, asalkan kita bisa. Menjadi ribet itu kan karena kita nggak bisa memenuhinya kan. Coba kalau kita bisa penuhi kan. Oh, Iya. mahal berarti. Bukan ribet, mahal. Oke, jadi mungkin project dari Tintin Indonesia ke depan lumayan banyak ya Pak ya? Ya, kita sih berharapnya makin banyak generasi muda yang menyukai Tintin ya, karena dia berbeda dari superhero yang lain. Iya. Ya, dan kalau kemarin sudah ada film, dan mudah-mudahan banyak karya baru ya, karena biar bagaimanapun kalau ingin merangkul atau menggandeng generasi yang jauh lebih muda, ya harus ada modern, ada karya yang lebih up to date. Iya. Ya, bukan berarti bahwa komik yang sekarang itu out of date, bukan gitu ya, tapi biar bagaimanapun sebuah generasi itu akan merasa lebih engage, akan merasa lebih dekat bila mana ternyata produknya itu memang dekat dengan dia. Dan film yang udah 10 tahun lalu itu menurut saya itu langkah yang bagus. Dan kami setiap tahun itu menantikan gitu, apakah akan ada film barunya. Tapi ternyata udah 10 tahun ternyata belum ada kabar. Oke. Ya, dan mudah-mudahan sih kalau di Eropanya sendiri, pihak Molansar itu senantiasa mengkampanyekan mengenai Tintin dalam berbagai bentuk, pameran atau stasiun kereta, stasiun bis itu dicat mural dekorasi Tintin, atau mereka yang saya tahu terakhir ini mereka sedang pameran keliling Shanghai sama Sekarang di Portugal. Oh.
mereka lihat pameran keliling. Akan Ya, kesini nggak? belum tahu. Terus Belum ada tahu. pesawat Oh, iya. dalam yang dekorasi interiornya. Oh, oke. Ya, eksterior dan interior. Itu Belgium ini kan, Belgium Airlines kan? Brussels. Ya. Airlines. Oh, oke. Ya, Brussels Airways. Itu Tapi rutenya ya sesama negara Eropa aja. Ya. nggak nyampe sini. Sayang. Tapi lumayan masih sampai tahun 2026, jadi kesempatan masih. Iya, ada. mudah-mudahan masih lah. panjang ya, Bu. Masih panjang. Semoga pandemi kelar cepet Iya. langsung ya. Iya, amin. Oke, terima kasih Bu Mia, Pak Suryo, terima kasih Sama-sama. sudah datang ke sini. Saya dan Mas Bergas merasa senang banget nih Iya. kedatangan satu community yang Terinspirasi juga. ya punya banyak inspirasi lah. Dan buat yang nonton podcast hari ini, kalian bisa dapat ini di artandscience.co.id. Kita ada website, Pak, Bu. Nanti kalau pas nonton, rupanya saya pengen kayak Pak Suryo atau Bu Mia, nah itu bisa beli figurinnya di Oh, di kalau store kita juga. untuk yang mau Iya, mau join Kalau ke join, Tintin. kalau join sebagai anggota, Iya. itu di Facebook group namanya Komunitas Tintin Indonesia. Oh, oke. Oke. Tapi kalau tidak mau menjadi anggota, bisa cukup menjadi follower. Follower itu kami ada di Instagram dan di Twitter. Namanya juga sama, Komunitas Tintin Indonesia. Oke. Logonya sederhana, logonya itu warna siluet Tintin jambul tapi warna kuning. Oh, oke. Oke. Siluet. Oh, tapi itu Oh, Oke, jadi kalau mau join di grup Facebook, langsung aja add ya Pak ya, Iya. Komunitas Tintin Indonesia ya, begitu juga Instagram ya. Instagram ya. Instagram, Twitter. Dulu sempat ada website tapi ternyata nggak mudah ya mengelola website. Sulit. Sulit. Oke. Oke, thank you Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima Terima kasih kasih banyak. Terima kasih. kedatangannya. Nah. Mudah-mudahan art and science menjadi semakin populer, semakin maju.